Kalau mama itu betul-betul jalan lurus kata bana, insya Allah kawan-kawan akan manut. Karena di kota, mohon maaf, banyak pergaulan, banyak strata sosial yang berbeda. Si anak kan lingkungan besar ini. Pasti akan memanut kepada mama yang sifat tabiatnya, kebiasaannya, tutur katanya, sopan santunnya, komitmennya. Seorang mama yang berjalan lurus kata bana, insya Allah itu akan diikuti oleh keponakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dusana budi manusia dunia. Basu kita dalam budaya alam Minangkabau membangkit batang tarandam. Tak biasa dusana kita akan tetap membahas topik-topik tema-tema permasalahan seputar adat kita, nan kita banyak bukan untuk mengkritisi tapi adalah untuk kegiatan kita menjaga budaya kita, kebanggaan kita, identitas kita. Dan kalau indak kita nak menjaga, tentu siapa pula lain di sana, mungkin orang lain di sana. Dan untuk tema kita di sana di pembahasan kini ko adalah bajalan luruh bakato bana. Iko bisa dikatakan ampek kato nan berisi ataupun mengandung banyak makna. InsyaAllah akan kita bahas bersama mama kita yang lahir di studio bersama kami di sana ada Mak Eliusman Karim SHMM, Mak Datuk Munca. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam Sultan Kari Sulaiman. Iya, jadi selamat sore semua. Iya. Bagaimana Mak? Alhamdulillah sehat. Alamin. Dan Nusana tadi di awal pembicaraan di sebelum kami menyapa Nusana Allah disapu dengan lantunan Saluang Rabab Pitunang yang dibawakan dari Rajo Intan, dan Iko akan mengiringi kita diskusi kita di kesempatan ini kok sampai akhir diskusi kita nantinya. Nah, Nusana, Mak, bakato bana, bajalan luruh bakato bana. Ya. Kalau wak terjemahkan bulek-bulek istilahnya. Kalau nyo makan bulek-bulek ko bajalan lurui, berarti bajalan saja tu kita bayang lewat aspal jalan lurui. Iya. Bakato bana antah urang mana-mana ko antah urang nama bakato bana ko memang diartikan secara benar. Yang artinya ya berkata secara benar. Ya. Tapi apa muka sui nantakan doang dalam ampe kato ko koma bajalan lurui bakato bana. Sedangkan wak tahu jalan tu ada kelok-kelok mak. Kau nak waktu dan kelok kau mau masuk ke jurang tu. Tapi nyo harus berjalan lurui bakato bana. Nah, bahan muka sui sawana tu mak. Baik, makasih Kari Sulaiman. Selamat sore pemirsa semua Sumbar TV yang berbahagia. Bajalan lurih bakato bana.
itu suatu statement adat Minangkabau. Kalau yang dikatakan orang Minang itu adalah jujur, disiplin, dan tawadu. Kenapa? Karena jalannya lurih, bakatonya bana. Artinya apa? Artinya orang Minang itulah mempunyai budi bahasa yang baik. Artinya adalah tingkah laku dan perbuatan sehari-hari itu menampakkan sikap bahwa ini betul-betul orang yang berkata-kata, yang bersikap orang sesuai dengan akad adat dan agama. Gitu. Nah, kenapa begitu? Karena di Minangkabau juga, menurut Tabu Alat Minangkabau ada namanya istilahnya ABS-SBK. Ada bahasa cara, bahasa kita pula. Ada memakai syarat mengatur. Memakai dalam artian apa? Dalam perbuatan sehari-hari itu adalah bahwa yang dipakaikan adalah adat. Yang mengatakan adalah yang berpakai adat, yang mengatakan adalah syarat. Jadi intinya sebuah perbuatan perkataan orang Minang itu harus berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul. Kan itu intinya. Makanya boleh kita lihat, buktikan sekarang di Sumatera Barat ya. Ada masjid raya. Di samping itu ada kantor Elkam, kantor Budak Kandung. Ini menandakan bahwa antara syarak dan adat dia satu, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu sebenarnya. Nah, kemudian yang tak lain itu secara umum untuk orang Minangkabau. Tetapi secara khusus, mohon maaf karena saya juga baru beri gelar Datuk Muncak ini, baru 1 tahun, hampir 2 tahun lah saya memegang Datuk Muncak ini, bahwasanya itu amanah yang dipegang kepada saya itu adalah Bajaluri Pak Ketua Bana tidak ada kong kalingkong. Bak kata orang itu adalah kok mengecek di kana-kana, mangango dulu ka mengecek, bak pikir dulu ka dikecian, bukan aspun asal bunyi, asmong asal ngomong. Itulah komitmen seorang nenek mama. Nah, apalagi bahwa katanya bak kata orang kalau duduk itu seorang laki-laki harus baselok. Kalau perempuan basimpuah. Nah, itu yang seharusnya. Kalau mengecek di bawah-bawah bakato mangkato di bawah, mengecek di bawah-bawah. Jadi itu yang perlu disikapi di alam Minangkabau. Itu yang apa. Kemudian kalau caliak, mohon maaf ya. Kondisi kekinian zaman dahulu, kalau banding zaman dulu kini gitu. Kalau dulu surau di Minangkabau itu adalah tampe mengaji, tampe beraja basilek, tampe beraja pasambahan. Pertanyaan kini kawak pemirsa, apakah di musala musaji lebih tujuh? Mohon maaf, karena di Sumatera Barat kini awak calia di kampung-kampung alah mulai menipis, alah mulai melonggar, alah mulai kurang. Nah, dan ikulah tantangan ke depan bahwasanya bahwa mama itu betul-betul bakato bana bajalan lurih, tidak ada kemen. Nah, itu satu. Yang kedua lagi ada hal yang perlu kita sikapi lagi, bahwa itu di Minangkabau kok susah bana menyampaikan kemanakan karena lah mulai bergeser. Dulu kemanakan bisa diperintah si mama. Kalau kini janji coba mama diperintah, kemanakan diperintah mama. Kini kemanakan bapak ditaba, kemanakan bisa tajam, mama bapak ditaba. Bisa pahlawan. Kenapa? Karena kini kemanakan kok hidup di rantau, apalagi di rantau. Karena yang kalau di rantau tidak bisa dikenakan mama. Kalau dulu orang Minang kok lahir di rumah gadang, tinggalnya situ, bisa mama memerintah sekewenangnya mama. Sesuai aturan adat yang berlaku. Tapi kalau kini, kalaulah di kotanya, na'udzubillah sangat sulit. Mama memerintah kemanakan, karena itu yang punya kewenangan adalah bapaknya yang kandung. Nah, ini yang perlu. Tapi bukannya, Bapak tos kata kemana? Iya, boleh. Tapi bukannya itu menjadi kewajiban Bapak untuk menanyakan, katakanlah harago diri, martabat seorang mama di mata si anak yang menjadi kamanakan. Karena si bapak pun sabananya walaupun bapak deh si anaknya kan mama pula deh kamanakannya. Hal yang sama terjadi antara mamaknya si anak dengan dirinya sebagai mama pula di rumah gadangnya begitu mak. Iya.
Jadi kan spesifiknya tadi nama kata yang bajalan lurih kota bana itulah spesifiknya nenek mama, alim ulama. Nah, nenek mama, bukan bapo dan bundo. Makanya di situ peran nenek mama itu mulai menipis dengan perkembangan zaman sekarang. Ya, dengan perkembangan zaman mulai menipis. Kenapa? Karena mama tuh dulu duduk di rumah gadang, bisa di bayu batidoan. Kalau kini lah di rantau, lah dibawa si bapak, sulit masuk kepada rumah tangga yang orang rantau. Kecuali pulang kampung. Kalau pulang kampung hanya sesaat. Nah, itu aja itu susahnya. Ada masalah yang mau itu. Artinya mama susah untuk mendapat suatu pengakuan lah kata Abe itu. Pengakuan dek kamanakannya dek Allah bajawah jarak dan si kanakan gadang rantau jo bapak mandehnya. Iya. Akhirnya bakai cek mak tadi kekuatan seorang mama, powernya mama itu dimatokanakan lah puda. Tapi sebenarnya kan nilai ko nak boleh hilang di mapun barado ma amuah akan ko gadan rantau amuahnya gadan di mapun nan mama tetap mama kanakan tetap kanakan. Iya. Siapa nama peran ko sebenarnya ko mak di matokanakan ko marahan ni. Jadi yang punya peran kalau konteks awak sore itu dah baca lalu kata bana adalah nenek mama. Itu satu. Peran bapak nggak ada. Bukan ada, peran bapak ada, tetapi yang lebih berperan itu adalah nenek mama. Sulit mama masuk kepada rumah tangga karena yang punya kewenangan si bapak. Memang itu agak permasalahan zaman sekarang. Kalau si mama mengatur kemenakan di rumah bapo atau bundo susah, kecuali di rumah gadang. Apalagi mohon maaf di Minangkabau ada balaku salingka nagari. Nah, susah karena antara nagari A nagari B akan berbeda. Luak saja gini, ada luak agam, ada luak 50, ada luak tandata. Itu kan berbeda perlakuan adik si adiknya. Tidak akan sama. Walaupun yo adik Minangkabau adik si adik sama, tapi agak spesifiknya. Tidak bisa. Artinya bapak yang mengadang anak di rantau, ya, itu seakan-akan membatasi anaknya dengan mamanya, begitu mak? Bukan dibatasi, cuma sulit mama masuk. Karena mama yang datang dari rantau, dari kampung ke rantau, menasihati anak, kemenakan, akan sulit diterima anak. Karena anak dikenalkan? Karena susah. Ya, bukan anak dikenalkan. Susah dia mengadopsi kalimat-kalimat yang ada disampaikan oleh mama ini gitu loh. Nah, ini satu permasalahan itu. Kali Sulaiman zaman sekarang. Ya. Nah, apalagi di kampung juga, di kampung-kampung sekarang, mohon maaf, di kampung tuh sekarang kan yang udah punya keluarga, dia ada kan bukan tinggal di rumah gadang lagi, dia pergi rumah sendiri. Ya, karena rumah sendiri, si mama pun sulit masuk. Mama kalau apalagi mama kaum tidak bisa langsung masuk ke menakan, ada mama sakunya sana. Tidak bisa langsung. Kalau saya sekarang datuk, bisa langsung saya langsung ke rumah kemenakan, belum. Ada mama sako situ, etikanya. Nah, makanya mama bakato bana bajan luri bakato bana tidak bisa ada stratanya. Harus mama sako harus mama kaum harus sampaikan ke mama kaum dulu. Idealnya kalau secara pandangan mama, andanya hubungan antara si bapo dengan si mama yang inyo sama-sama katakanlah nyo majai nan surang ke anak de bapak de bapaknya kanakan de mamaknya. Kau nak boleh baradu dan amak? Tidak. Sedangkan tadi mencari ada satu titik kesulitan yang ditemui dia ketika si anak digadangan de bapak mandehnya di rantau. Iya. Solusi idealnya dan tetap berjalan dan mama disagani dek kanakan dan bapak tetap pada menjadi bapaknya. Ya, salah satu langkahnya adalah yang si mama sendiri betul-betul bajalan lurih bakatobana. Itu salah satu komit. Kalau mama itu betul-betul jalan lurih bakatobana, insya Allah karena akan manut. Karena di kota, mohon maaf, banyak pergaulan, banyak strata sosial yang berbeda. Si anak kan lingkungan besar ini. Pasti akan memanut kepada mama yang sifat tabiatnya, kebiasaannya, tutur katanya, sopan santunnya, komitmennya. Seorang mama yang berjalan lurus kata benar, insya Allah itu akan diikuti oleh kemenakan. Kalau, mohon maaf, kalau mama tuh udah mulai meleset, ini yang sulit. Apalagi mama tidak bisa menyampaikan kemenakan hal-hal yang ada di dirinya
itu tidak disampaikan kepada kemenakannya. Ini loh kemenakan, karena sulit. Karena semua mama, mohon maaf, di Minangkabau tidak semua punya pengetahuan hal yang sama. Mohon maaf, padahal ini kewajiban. Kewajiban seorang mama bakat bajalan luri bakato bana, ini ya suatu komitmen konsensus yang ditanam ke jiwa, harus dijiwai oleh sang nenek mama gitu loh. Gitu. Oke. Nah, itu balik awak hubungan antara mama kanakan yang bajalan luri bakato bana tu lihat mak. Kalau macam lihat itu kan satu peran yang ditekankan pada mama harus bisa mencari celah masuk. Ya. Kalau dengan kondisi kini, dan itu tuh memanglah banyak terjadi, banyak terjadi kekecewaan daerah rantau kini punlah menjadi rami di orang-orang pendatang. Contoh Kota Padang itu notabene adalah orang-orang pendatang serlahnya nama ya, yang betul. punya kampung surang-surang di daerah Dare ataupun daerah pesisir. Itu di bagian dari rantau juga. Nah, artinya antara nandi kampung dan nandi rantau itu kan berbeda jarak. Ada memisahkan jaraknya. Kanakan pun ada nandi rantau. Mama pun ada di rantau dan makanakan pula nan di kampung. Iya. Nak betul mak. Iya, betul. Kalau mama nan di rantau untuk masuk ke kampung, tu kan berbeda juga dari itu mak. Betul. Mama nan di kampung masuk ke kota pun berbeda juga jadinya mak. Sedangkan peran si bapak nan punya anak tadi untuk mendakian anak ke mamaknya, apa kira-kira dari mama tu mak? Jadi gitu. Memang kalau di Minangkabau yang jadi komitmen itu kan nenek mama. Nenek mama itu alamatnya penghulu. Apakah si bapak, si bapo, mama peketik, mama kadang punya peran? Punya peran. Tapi persentasenya lebih rendah, lebih kecil. Gitu. Jadi kalau konteks awak sore itu adalah yang berjalan lurus ke Tobana itulah nenek mama yang memegang jabatan nenek mama atau penghulu. Iko yang ditekankan pada berarti sore. Yang menjadi pucuk pimpinan di suatu katakanlah itu kampung kaum. Iya, kaumnya. Iya, betul. Itu yang menjadi momok dasar nyo harus wajib kudu patut harus memakai bajalan lurui bakato pada sipai menjadinya. Sipai, betul. Lah karakter sehari-harinya kayak gitu harusnya gitu. Nah, ketika hal nan takah itu dengan perkembangan zaman mak mungkin kiranya ada nak tak pakai lagi. Ada jangan kata nak tak pakai lah. Bakurang mungkin koma tageser seketek tergeruslah bahasa orang kini. Iya, betul. Ada nama hal yang akan terjadi atau berubah dalam sistem kekeluargaan kerabatan di Minangkabau tu mak. Ketika kau nak jalan lain, sistem sosial mungkin jalan dulu. Dan wak sayangkan ya, mama itu tidak tahu dia bahwa ini punya beban tanggung jawab harus berjalan lurus pakai tobana. Inilah beban lah di kudu harus jalan. Sementara ini tidak punya kemampuan. Tidak mengetahui situasi. Contoh, kalau mama di kampung, mohon maaf kakak menakan ada di kota, sulit masuk. Mohon maaf. Mama yang di kampung sulit masuk ke anak yang di rantau. Apalagi nanti, mohon maaf, mama yang di kampung tuh, mohon maaf mungkin dalam peradabannya, dalam penampilan tata tanggung jawabnya, serata bawah. Tatanya di bawah. Jadi seakan-akan konakan menengok rendah mama. Sebaliknya juga mama yang di rantau udah punya ilmu, udah punya punya komitmen akan mengabdikan ilmunya ke kampung halaman, sulit juga anak konakan menyampaikan. Karena bahasanya lebih tinggi. Sementara di kampung bahasa kampung. Inilah yang perlu jadi permasalahannya, yang perlu kita bahas pada sore ini. Kira-kira permisa bisa menebak yang kita maksudkan adalah strata ada perbedaan nenek mama itu antara belajar nenek mama dengan kemanakan ini. Jadi intinya satu sisi mama itu harus berjalan dulu pakai tobana. Sementara untuk penerapan itu tidak segampang membalik telapak tangan. Oke. Jadi mak menarik mak untuk pembahasan itu di sore hari mak dan Nusana Budi Mansadonyo jan kama tetap bersama kami dalam budaya alam Minangkabau membangkit batang terandam.
Terima kasih Dusana masih bersama kami dalam budaya alam Minangkabau memangki batang tarandam. Tema kita di kesempatan kini Dusana adalah bajala luruh bakato bana nan menjadi sipai nan wajib harus dipaci di nenek mama ataupun penghulu di Minangkabau. Dan secara umum iko harus menjadi pakaian pula de anak kemanakan orang Minangkabau. Itu ya mak itu tadi mak. Iya, betul. Bahasamu mak Eli Yusman Karim mak Datuk Muncak. Ya. Ya mak, awak tadi mak. Awak tadilah mancal lihat hubungan antara mama jokanakan nan mama harus punya sifat bajalan luri bakato bana tadi dan itu yang menjadi patokan awal ataupun dasar dari kemanakan untuk menghormati seorang mama. Betul kan itu mak? Iya. Nah ketika ikut ndak jalan lagi, yang nampak dewa tadi adalah hilangnya martabat seorang mama di mata kemanakan. Itu yang jadi tadi yang tersirik tadi itu mak. Iya, betul. Tapi kalau nak dipinteh kok mak, dipalapeh saja murid itu, kira-kira itu mak. Nan akan terjadi dengan wajah Minangkabau ketika yo bajalan lurih bakato bana itu ndak diterapkan di orang seorang mama ataupun nenek mama ataupun bahkan penghulu di Minangkabau. Iya. Kalau yang borasukan Kari Sulaiman, ambo baru mangkuni nak mama 2 tahun lebih kurang. Karena ambo aktivitas banyak di rantau, pulang kampung aja. Ambo sulit menerapkan yang dikatakan bajan lurih katobana. Awaklah berbuat semaksimal mungkin. Sementara anak kawan-kawan awak susahnya mengikuti. Kenapa? Karena awak cari di kampung, mohon maaf di kampung ya. Karena ambo luak di luak agam. Di kampung tu mau pulang. Dan awak sampai itu di muka awak iyo, di belakang tidak. Awak kan nak bisa lama-lama di kampung. Sementara kini kan jarak tidak masalah. Malah orang Amerika bisa video call dengan digital gitu ya. Tapi nyatanya alasan sinyal nak do, nak bisa komunikasi. Kini nam perlu mana kini, baam menjaga jarak. Kini di kampung sendiri kini. Ciri-ciri di Minangkabau, mohon maaf, ada rumah gadang, ada kapua. Ciri-ciri khas. Kalau rumah gadang tentu minimal gonjong. Mohon maaf, awak cari di kampung ndak ada ndak bagonjong, jarang ndak bagonjong lah. Dan lantai pun semua rata tanah. Lantai sudah berata. Satu. Yang kedua kapua. Kapua itu apa? Tampak persediaan. Jangankan persediaan untuk kaum, untuk ini sendiri susah. Biasa kapua itu sediakan padi. Kini di era lah canggih kan bisa awak adokan kas. Ambo lah lakukan, mau kumpulan anak cucu kemenakan, mau buat kas. Kas milik bersama. Mau buat nomor rekening, buat iya. Bajalah setahun, tahun kedua macet. Alasan sinyal nak do. Panen tak dapat. Sudah tu nanti tahu sendiri susah hidup. Akhirnya macet beberapa orang. Kini ala tersendat beberapa bulan. Artinya di sini kan ada peran nenek mama yang harus menjadi power untuk menjalankan roda yang harusnya yang macet tadi berjalan balik tuh mak. Iya. Kesulitan tadi di Sinan tuh itu menjadi solusinya apa itu mak? Apakah mama harusnya arogan di Sinan ataupun ya mama semakin tidak peduli kan menakan pun makin peduli akhirnya kampung dia ada behan ada. Jadi bukan gitu. Bukan sangat peduli sekali kepada kemenakan. Karena dari rantau pulang ke kampung, ya tentu bongkos biaya. Nah, sementara awak kumpulan kemenakan di surau, di musaji, di musala, daki awak bayo di belakang awaknya main dak. Bab itu, ke mama gue cerita kau cari tu, sih gua sawah kau sedang alun basiang lah. Iko padilah kadigaro. Banyak alasan. Jadi alasan akhirnya tentu nak full, nak sampai mau kasih awak go. Lah di kumpulan mana tu? Contoh ambo hari kapuaso ambo kumpulan kawan-kawan. Mohon maaf mama. Lah mama mau jual tangan apa salahnya? Tentu kawan-kawan lari mulai. Lah minta maaf mama. Kemudian bulan puasa awak buka bersama. Air ayo awak pulang halal bihalal. Namun nan hiuran tadi itu nan kapuk go nan kas go ndak jalan. Banyak alasan. Artinya mungkin di sini ada penolakan secara tidak langsung, mak. Ya. Cuman wak pikir-pikir gitu.
ambo sedih juga mau jadi tidak semua nenek mama iko yang mudi ambo katakan. Ada berapa nenek mama yang sukses. Kenapa? Inyo mohon maaf padi masak jaga mupiah dompet tabah. Bisa nyo atasi untuk kemenakannya. Kalau yang pas-pasan di rantau mungkin ongkos pulang balik bisa. Sementara kemenakan harusnya mengerti, paham dengan kondisi itu. Iya kan? Itu yang susah melangkaunya. Satu hal lagi yang penting. Kalau zamannya dulu, nenek mama gua harus punya sawah paladangan untuk nenek mama. Oke. Kalau ambil lo itu, kamu taang dalam kecil kawan-kawan gua. Mama ambil sawah legaran, kami sih nak makan. Kira-kira apa udayo gitu loh. Nah, itu tuh satu kendala yang di kampung. Kalau yang mama dari rantau ke kampung yang pas-pasan gitu loh. Itu jadi bisa solusi. Sementara yang mama dari kampung yang akan mendidik kawan-kawan di rantau sangat sulit. Karena bajan lu kata anaknya lihat. Orang rantau, anak rantau lah pindah pintar. Ada jalur nyo budidaya. Berpenampilan menarik, mengecek tuh cek-cek, jaleh, boneh-boneh. Di kampung kadang mama tiba menyasau saya. Mohon maaf, dek mungkin kota Padang Angin contoh saya buka baju. Tidak boleh nenek mama buka baju tengah rami. Malu juga kemenakan. Ada tuh nenek mama buka bajunya. Babu Angin kota Padang. Salah satu contoh kelemahan. Itu yang dia katakan nih mama tuh bajaran lurih pakai tobana. Lurih ikut loh tata tertib. Nenek mama tuh menjaga aurat. Ya, pakaiannya beradaptasi, orang yang beretika, orang batarati bahasa awaknya. Iko yang perlu awak sampaikan ke forum kata ke permisa, mudah-mudahan ada masukan di mama yang ada. Ya betul, kadang kau menarik pembahasan kini dan itu hanya bukan sekedar ya sapinteh masalah yang mama rasakan dalam hubungan membina kemanakan di kampung ya mak. Dan mungkin kok kalau ada puluh dan pemirsa Dusanak Budiman Sadonya di rumah ingin batu kacarito ataupun ingin langsung batanyo ke mama Eliusman Karim Datuk Muncak di studio bisa menghubungi kami dari line telepon 0751 sampai 63133 untuk yang ada di luar Kota Padang. Untuk dalam Kota Padang cukup di sampai 63133. Nah, pembahasan menarik kok mak. Sebenarnya kok umum. Iya betul. Nah mak, ada lo yang mengayan petang. Iya. Wah tahu nagari kita beberapa hari belakangan dia hujan kah namanya untuk kita bahasamu. Walaupun tidak salah daerah Minangkabau ataupun Sumatera Barat nangkanai, tapi derita dusanak kita sama juga derita awak. Betul betul. Nak mungkin ketika dusanak awak sedang diuji mau itu, awak mungkin merasa lapeh ndak. Itu menjadi beban bahasamu bagi kita mak. Kesedihan bahasamu bagi kita dan iko harus kita bangkit bersama-sama. Nah hanya mungkin dosa anak kita dan terdampak yang menapin itu. Tapi banyak orang mengkaji dari segala sisi. Kalau secara fenomena alam telah dikaji. Bahkan ada pengecehan sajak Marapi sekedar teliti bukan sajak Marapi Malatui Patang sampai dan kata jadi kini ko. Apakah kau nak menjadi suatu teguran untuk nenek mama ni Minangkabau dalam menjaga nagari ko lema? Ada pembicaraan yang mengarah ke sinan. Ba pandangan mama terkait itu mak? Oke. Sebenarnya perbuatan manusia itu ya ada dikaitkan je surah Al-Quran ya kan. Karena ada pada syarat bahasa kitabullah. Ada memakai syarat mengatur. Di surat Ajir ayat 9 balik apabila kan artinya, artinya ayatnya apa? Apabila manusia itu lupa dengan Allah, Allah akan lupakan dirinya dia dengan lupa dan tidak tangkalah musibah atau fasik. Artinya, kalau tarik dari pembicaraan yang sebelumnya, Mak Imam tadi, hubungan mama jo kanakan hendak serasi tadi, itu bisa berdampak kalam, bisa. Dan itu kalau di padian itu akan terus bergulir ke bencana. Dan itu membuat Minangkabau hancur, bisa. Bisa. Karena kalau di Minangkabau kan menceliak contoh karena sudah. Menjeliak tua karena mana? Mah contoh. Contoh mama tuh mah. Yang di kampung tuh mah contoh. Atau mama membawa contoh mah.
tuana manang mana manang. Hmm. Kini mama kecilnya bakat tu lurus, bajalan lurus bakat tu panah. Mama kau tidak salah. Mohon maaf, ada berapa mama yang salah? Tapi sampai tadi, ini pergi kepada angeknya buka bajunya. Tidak boleh, mama buka baju tidak boleh. Basrah pendek tidak boleh. Itu jangankan, mohon maaf, di kampung-kampung mencari, nenek mama pakai singlet, tidak boleh. Itu nenek mama itu bajalan lurus pakai tu panah. Ada larangannya dan ada yang dibolehkan. Itu Sumbang lah. Sumbang tidak lah, harus salah tapi sumbang mungkin. Sumbang bantuannya gitu loh. Jadi dengan sendirinya kan inyo yang mau undang. Karena bencana itu tidak pernah datang. Allah tidak akan memberikan bencana kalau manusia itu, selagi ada manusia itu dengan ingat pada Allah, yakinkan. Jangan ke bencana. Tiang amat pun akan kutuda kata Allah. Al-Quran nyatakan itu. Ya. Kini awak lapor buat murid itu, tentu bencana kan gampang datang ke awak. Kan awak mengundang bencana. Iya kan? Bencana lah awak undang gitu loh. Itu dan namun rasakan kasih itu tidak ada keseimbangan antara mama dengan kemenakan itu tidak menyatu gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Ada satu hal lagi. Kalau di Minangkabau kan awak matriarkat kan mandake ke ibu kan nampak dusi. Ya. Dicalik dari kampung, kalau mama tu di kampung, kau nak di rantau, nyu kecil kau nak kalau rantau di kelah kayu mah. Harato pusako di Pegadaian tidak boleh ya. Harato pusako yang boleh digadaikan ada 3 perkara. Satu, rumah gadang katirihan. Nang kedua, anak gadang alum belaki. Nang ketiga, mai terampil di rumah. Boleh menggadang mamagai. Iko nak. Anak cucu kanak kan ada padusi di rantau. Sementara mama di kampung itu menggadai. Tidak boleh. Apakah mama tu bajalan ke mana? Tidak. Dan hal-hal yang 3 tadi itu kalau dicaliak sawana dalam kejadian makna akan mungkin dipadian orang sampai ke menggadai rumah gadang belum? Kenyataan. Ya. Yeah. Kenyataan yang berlaku. Itu. Inyo situ mama di kampung tu, inyo lah pisau tajam. Sementara kanak-kanak di rantau nak bawa tabah tu cabiak baru. Itu maksudnya. Ada itu kejadian. Itu yang jadi problem di awak di Minangkabau. Kalau lah merantau, ada rantau di Padang, apalagi merantau di Jawa atau ke luar negari, abir atau pusako. Abir atau pusako di mama. Kalau mak mencaliak kini mak, banyak mungkin kerusakan-kerusakan, hal-hal yang terjadi. Tidak hanya kerusakan alam mak caliak, kerusakan dari sistem kita di Minangkabau saja lah mak. Tadi yang harus dibenahi hubungan mama juga kan, mama ni ko. Kalau untuk catatan untuk kemanakan surang mak, baan tak nyoba sikap ke seorang mama itu mak. Iya dengan awak. Mama tu ada konsisten, ada komitnya. Bajalan lurus ke bana. Batu-batunya taatkan aturan-aturan adat itu. Ya, berkaitan dengan agama lagi. Tak boleh. Adat bahasa ini sarak bahasa ini kitabullah. Adat memakai sarak mengatur. Jadi setiap perbuatan ini mama tu ada baris belabihnya jual Quran jual hadis. Lah batu anak mama. Kini mohon maaf, masih ada kini di kampung-kampung, antara kampung-kampung nak tahu lah. Banyak di kampung-kampung di Nandarik Sabuik salah. Nak usah Sabuik. Masih ada nenek mama azan mengumandang itu kalau panggil Allah. Ya. Masih ada duduk di kedai berminum-minum. Kira-kira betul tak? Apakah mama jalan lurus atau mana? Indah kan? Masih ada. Ini barangkali awak himbau saja nenek mama yang ada memangku Sumatera Barat ni kuat barat ribu nenek mama. Kalau di kampungmu nagari ambo nagari itu sampai 9. Kecamatan 600. Kalau kabupaten 8.000. Kalau Sumatera Barat 8.000 nenek mama. Kalau sepakat nenek mama yang 8.000 kuah, satu komitmen membantu keponakannya, insya-Allah. Dan awak takutkan tadi baru Kali Sulaiman akan bisa terhindar. Insya-Allah. Kenapa? Karena terdengar suara azan, rami-rami kamu saja. Dipimpin seorang mama. Dipimpin mama. Memboyong kemanakan. Kalau kini mama nama bawa ini tungkek membawa rabah itu yang banyak. Mohon maaf, tungkek gua nak membawa rabah, tungkek gua lah patah. Ikut yang banyak, bawa kamu buat. Jadi kalau ambo kendala insyaallah memimpin rumah tangga aja dikenakan insyaallah bertahap kesabaran. Ambo akan komit. Ambo akan konsisten dan komit memimpin anak kemenakan. Dan ada batasannya. Gitu. Ada batasan sekali. Nak kelamak dia awak. So awak kena awak nenek mama berpuluh-puluh tahun sampai gagek. Nak tentu nak dipikir oh macam nenek mama berpuluh tahun. Padahal negara
presiden 5 tahun, pilihanmu 10 tahun kan. Berarti kalau rancaknya kinerjanya dipertahankan. Hamba sarankan, karena ini mama yang ada kok dapet. Ini cukup 5 tahun salah. Evaluasi dimanakan? Kalau kau akan mengevaluasi, kinerja orang rancak dipertahankan. Kalau enggak, ganti yang baru. Tapi kalau nyo nak rancak ya dah Rajintan. Nak sampai 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun rabah-rabah ya dah. Harusnya. Ya, dan itu harus seperti itu. Dan di sini memang harus kontrol anak kamanakan di sini memang jalan. Harus jalan. Antara nek mama tu. Manga ditunggu 5 tahun. Setengah tahun kau nak jalannya 6 bulan. Ganti. Kan kecekapan banyak lama. mama. Ayo. Paling lama 5 tahun. Kau dapat dievaluasi. Ya, memang harus ada batasan dan kontrol di sini. Ya, karena di politik ini. Tapi kita kesepakatan kaum tuh, Darajo. Betul, walaupun sebatas kaum, tapi di negara sendiri semakin lama seseorang setempat, ini teori loh, tidak bisa dibantah. Semakin besar peluangnya untuk memberi kecurangan negatif-negatifan. Mohon maaf, mungkin kok korupsinya, mungkin kok negatif yang lain, kok mamalia yang macam-macam. Karena lama akan lebih tahu, makanya batasi waktunya. Kalau dibatasi waktunya kan serius. Mama bajalan lurih bakatobana. Akan takutnya karena kinerjanya nanti. Mungkin saranmu ke situ. Jadi makko makin menarik pembahasan kita di kesempatan kini kok mak tak kayak bajalan lurih bakatobana go, dan memang kok sangat laweh pembahasan sabananya dan banyak kita lihat mungkin contoh-contoh kejadian-kejadian yang banyak di sekitar kita yang mungkin itu ketika yang makna bajalan lurih bakatobana itu ndak jalan lagi. Di Minangkabau. Tapi tahan dulu ke pembahasan kita mak dan Nusana Budiman Sadonyo. Jangan kama-kama tetap bersama kami dalam budaya alam Minangkabau memangki batang terandam. Terima kasih Nusana masih bersama kami dalam budaya alam Minangkabau memangki batang terandam. Tema kita kini ko bajalan lurus bakatobana bersama Mak Eli Yusman Karim Mak Datuk Muncak SHMM. Tak balik sana kok Mak Eli Yusman Karim SHMM Mak Datuk Muncak. Itu. Siap. Baru pas itu. Siap. Nah, Mak, tadi kalau saya lihat ke Mak ya. Kalau ketika Mak jokanakan yang tadi itu ndak jalan lagi, akhirnya banyak kerusakan. Kan problem tadi kok Mak, yang Mama mengalami mungkin sendiri. Mama di rantau, memimpin kaum yang ada di kampung. Betul. Baca Mak tadi di mungkuak nyiyuan. Ya. Di lakang wak ketika tu jadi balik walia. Ketika di mungkuak jadi bunglon, jadi mingkaruang hijau. Kunyang. Betul. Pulang Mak karantau jadi balik walia malimbek-limbek selalu itu Mak. Kau tangkut tadi itu Mak. Akhirnya yo disalahan mana, manga ada diangkek nan di rantau, harus diangkeknya jadi nenek mama, sedangkan yang di rantau manga diangkek di kampung. Kadang di kampung kapasitas nak mencukupi. Nah tunyo di rantau waktunya kurang kapasitas mencukupi. Betul. Kok menjadi suatu permasalahan yang membuat anak-anakan panjangnya kok Mak. Betul. Akhirnya menurut Mak pandangan Mak, ana solusi nan harus strategi lah. Kok menjadi jalan pemecah antara yo. Ya. Mama di rantau, mama di kampung. Ya ketika mama ya letaklah mama di rantau tu jadi puncaknya di sini. Ya, tapi siapa yang akan mengontrol mama kemana di kampung harusnya. Betul. Jadi gitu. Karena di Minangkabau awak orang Minang. Secara gamblang dikecendang ang nak tahu nampe. Ya. Berang tak? Iyalah. Berang kan? Tak berada sih sabi orang berang Pak. Dan nak tahu nampe, kok pajawan tu nampe. Padahal nampe tu apa? Tidak perlu tahu. Pada umumnya ditanya nampe itu kato manaki, itu kato bukan nampe. Berbeda. Kato nampe memang kato manaki, kato manurun, menata, maleriang. Iko nampe. Kalau nampe solusinya adalah raso, pareso, malu, josopan. Iko solusinya yang paling mantap. Bab itu raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Contoh ambo kamari diundang, ambo bawa tadi karate, kapulang di pareso balik. Apakah itu terapkan raso go? Contoh kini kemenakan dibilang kemenakan, bahkan kemenakan seperti pantun di kawak menambah raso itu tidak gampang merasakan. Baiknya raso memiliki, rasonya mempunyai adat, raso cuma mama, kemudian kewajiban ninyo mengakui itu tak gampang. Itu punya proses. Itu menyangkut hati sebenarnya. Hati gitu. Anu mau rasakan kini ada setiap momen sosial harus mama tu hadir.
Contoh, kalau di Minangkabau kok ale dan kadiapo dan digunakan mama hadir. Kok kain kali cabiak mama hadir. Harus hadir. Jangan macam-macam. Itu kewajiban. Nah, apapun kebijakan di rumah tangga di Minang tuh harus tahu mama. Insya Allah itulah mulai rasul. Kalau kini insya Allah ambo ya kawan-kawan lah berkata, mak, niat kami kado ikuah, lah mulai rasul. Tapi awak kau sabar. Tapi tenggang waktu yang susah. Kalau nak sabar awak dengan waktu menambahkan rasul seseorang, awak dengan kemenakan itu nak gampang. Tidak bagi cara nak segampang membalikkan telapak tangan doh. Bahre itu kalau rasul nak tanamkan. Makanya kini komitlah mama go berjalan lurus bakata bana insyaallah anak kanakan akan manut kepada. Kenapa? Rasul lah mulai tertanam. Itu mungkin dan pikiran. Kalau misalnya baca mak tadi, contoh kanan lah sudah, tuah kanan menang. Betul. Kalau saya lihat tadi kan permasalahan problematika antara mama juga kanakan. Kalau ingin nak macam lihat idealnya, mama juga kanakan tu baandanya mak. Hubungannya. Seharusnya tentu hubungan harmonis. Harmonisnya antara kemanakan dan mama. Keterbukaan. Ada semacam komitmen. Mama yang kanakan tuh. Contoh. Mama tuh mau urus sako jemput sako. Yo. Bukan sako saja, sako kanakan. Kalau sako dibuktikan dengan ranji. Sianu keturunan sianu, ko anak kanakan. Sako. Kalau pusako, ko ratunya. Ko bikin minyak JB. Iko yang nak jalan di pusako kan saling nak berjalan kalau nenek mamanya di kampung. Karena kanakan lah di rantau, pusako lah saja nenek mama di kampung. Ini alasan macam-macam. Ikulah yang sakit, ikulah kekurangan, padi ke alasan gitu. Itu yang membuat rusaknya gitu. Kalau paku kacang balimbiang dan pura lenggok-lenggokkan anak di pangku kemanakan di bimbiang. Ba makasihnya mau itu tuh mak. Ya sebenarnya kan kalau kaku kacang balimbiang tampurang lenggang-lenggang kan dibawa anak orang suaso. Anak di pangku kenakan di bimbiang jago orang kampung tenggangkan jago negeri menaso. Anak di pangku cuma carian. Awak kan cari untuk anak. Kenakan di bimbiang juara atau pusako. Nah, awak nemu jago. Jadi foto state itu mak. Ya. Kanakan di bimbiang juara atau pusako. Betul. Anak di pangku jo pencarian. Di bimbing pencarian. Artinya kau pencarian, kau tu pusako. Dan peran ku kan dua peran berbeda kau mak. Di cie badan. Betul. Jarang tersobok tu mak. Harusnya kan antara kanakan jona kan seimbang. Tapi sumbernya berbeda. Anak dari pencarian, kau di pusako. Tapi kan fungsinya kan jalan kau mak. Sama-sama di bimbing orang. Cek di pangku, cek di bimbing. Kan sejalan harusnya kalau bayangkan. Tapi kan dalam kenyataannya dan dua peran kau nak jalan di cikek badan no mak. Banyak dominannya itu adalah ya nak di pangku. Ya, kanak-kanak ada bimbing. Ya, dimanapun, amo di rantau apun di kampung, pasti mau itu. Betul. Karena kan yo cuma sekedar batak basobok, yo ketika hari bayak bulan bayak, kamalangan tibo, tu basalam je mamaang yo, tu mamaang tu. Kan banyak mau itu mak. Pandangan mama untuk mengamalkan dua peran diam cikek badan kau bahago mak. Sebenarnya seorang mama itu harus bisa memilah sebenarnya. Contoh, bawa diri ambo supaya gampang. Ambo mencari di rantau untuk anak ambo. Karena kan mau di kampung, mau bimbing ya tahu pusako. Karena di ratu pusako, ambo membuat kapuk. Karena Minangkabau itu kecil ambo ada rumah gadang, ada kapuk, ada rangkiang. Rangkiang tu tidak tahu sih. Kini mau buatkan kas. Kas buat samu iuran. Ikulah pembiayai nenek mama pulang bayi kok. Kalau yang beralih biayai mama tuh senang itu mah. Iya kan? Tapi kalau mohon maaf ongkos nantu anak ini dibawa keonakan cakak aja orang rumahnya nak. Artinya ketika membiayai mamanya ke tadi dengan rangkiang tadi, itulah panduan. Lalu kemanakan dulu mak tentunya. Betul. Berartinya kan lah tajamin dulu nandek kanakan dek mamanya makanya bisa kanakan baragia ke mama nama itu mak. Bukan, jadi ada kapuk itu kan dikoordinir di mama. Masuknya boleh, tapi keluarnya harus tadi mama. Ambo membuat kas. Kapuk aku digunakan kau sengaja untuk mama. Kaum.
kaum berarti. Untuk kaum. Berarti kanakan pun ada hak di sini. Hak, punya hak bersama. Oke. Hak bersama. Kalau lah banyak kapua, dananya, kalau mamak tentu, mak, oke mak, balik ke Padang mah. Yang magiahkan mamak siapa? Kemenakan. Berarti kapok kau dipecik kanakan. Kemenakan orang macet. Itu yang sekarang, kini lah kak macet, berapa bulan macet. Patang mau pulang lah mau WA. Bakok konakan kok ada di buat. Mak tunggu lo mak, kami sang sibuk, sawah lah, padi lah, Aiko yang susah. Awak memasakkan di rantau itu tidak mungkin. Artinya dalam mengisi kapuak pun, si mamak pun juga satu. Mamak, jadi yang misi kapuak itulah mamak. Mamak tu ada mamak gadang, ada mamak ketek. Mamak gadang lah berkeluarga, mamak gadang. Kalau mamak ketek ada berkeluarga, ini lah mencari, tapi lah berkeluarga. Itu mamak ketek. Ini berkewajiban. Bapo, bundu akan berkewajiban mengisi kas tadi, gitu, kapuak tadi. Kalau ada nomor sakit kok padi, nomor sakit sumbangkan untuk mamak. Kok ada kok jagung untuk kakak puak tadi. Untuk kakak puak tadi. Ya, untuk punya acara segala macam yang terjadi di dalam kaum. Di kaum. Salah satu guna dari kakak puak itu pembiayaan. Pembiayaan untuk anak cucu keponakan juga termasuk mama. Masuk tadi. mama. Gitu. Artinya kalau ala bukannya mendapat siso oleh mama kondak, tapi lah do anggarannya persenannya masing-masing. Untuk penyangan anak kemanakan segiko, untuk mama dan dengan kondisi segala macam di rantaunya segiko. Begitu mak. Itu harusnya. Wah tadi kesimpulan seketik mak yang dari mama pembicaraan kini kok mak. Anan harus suat tekankan dalam bajalan lurih bakato warna kok mak. Kau minta kesimpulan dari mama setelah. Di kesimpulannya kini amat seorang nih mama tuh tolonglah calian lah kanak-kanakan tuh memang betul awak bakato lurih ya. Bajalan lurih bakato warna. Tidak ada yang joget yang ada batu-batu komit konsisten bersikap baik ada kemenakan tu. Jangan tiba di rumah kadang buka lo baju ange-ange. Tak boleh. Kemudian basrah pendek dah kayak ada juga kenakan, tak boleh. Kenakan pun sendiri. Anan palusi jangan dibuka-buka lo kepala, aurat buka tak boleh. Itu yang yang perlu adab. Ini intinya adab. Adaptasi dengan mama tu ada. Ya. Jadi anak kenakan pun kalau nya kami ngecek, tuti di bawah-bawah. Tak bisa melihat. Mama tu mantapan di atas, jangan mantam dulu ke bawah. Gitu. Nah, itu nak menjaga agar keharmonisan antara kanak-kanak di mama tu bisa awak langgengkan. Dengan catatan tadi, raso ditanamkan secara pelan-pelan antara mama dan kanak-kanak. InsyaAllah. Itu bisa awak terapkan. Terima kasih banyak. Ma Eliusman Karim SHMM Mak Datuk Muncak selaku praktisi dan pengamat kebudayaan Minangkabau dengan tema kita pada hari ini sana adalah Bajalan Luri Bakato Bana. Terima kasih pula Raja Intan. Senantiasa kau Raja Intan dan kita diskusi kita di kesempatan ini dengan saluangnya dan terima kasih untuk dosa anak budi masadonya ya Allah menyaksikan budaya alam Minangkabau memangki batang terendam kini ko. Akhir kata Ambo Khairul Sulaiman mewakili selaku rumah tugas mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.